Akhirnya dia dibacok, nahan begini nih, putus, udah tinggal ya berapa sentimeter lah nih, kalau kita betot ya putus. Parah waktu itu ya? Parah, jatuh dia. Yang satu lagi kelas 3 tuh dibanyakin siapa, Eki ya, Eki. wah itu mau tekan BR dia. Jadi dia pakai gearnya ditangkap, udah dibacokin tuh Pak. Cuma dia masih narikin gearnya tuh, dibacokin semua, ceprot belum mandi darah tuh. Bolong nih. Bolong. Mandi darah. Akhirnya warga datang, udah tuh dijebol tuh, kabur kan. Nah, Halo, sama gue Elang di channel Persekutu Babu. Kali ini gue kedatangan tamu dari Baskara lagi nih. Masih kereta bang ya? Iya, kereta. Bisa perkenalkan diri bang? Ini selamat malam, ini nama gue Batok. Biasa dipanggil Batok sih. Basis kereta Citayam. Masih 2009. 2009. Abang? nama gua Newil. Angkatan 2009 juga sama bang? Iya sama. Basis kereta juga? Basis kereta. Ini dari dulu emang begitu SMP mau masuk Baskara apa diajak sama temen ya bang masuk dulu nih? Alasan masuk Baskara tuh apa bang? Oh gitu. Jadi ceritanya gini, SMP gue di Bojong. Oh SMP di Bojong? Oh yang tahu Belpos. Wah Belpos di Tonjong sini ya? Nah iya benar. Belakang Polsek tuh, mau tahu tuh. Sebenarnya abang-abangan gue di SMP kebanyakan Bastar. Oh bang Bastar semua bang? Iya. Oh, bisa dibilang yang namanya Kiwa, Pomeng, dan lain-lain lah banyak. Oh bang semua apa satu lintingan apa gimana? Nah, dia abang-abangan gue. Oh abang semua. Lintingan gue ada lagi. Dari dulu dirayu Bastar. Cuma gue nggak tahu kenapa. Ceritanya gue SMP kan emang basis kereta nih. Nongkrong di Bojong. Berdua nih yang kawan. Kayak orang Bojong paling ujung. Dari anak STM satu. Namanya Kadir. Ditanya-tanya kalau di mana nih? Ya pos Tonjong. Oke. Kenapa bang? Besok lulus masih Baskara deh. Tertarik masih Sawangan. Gue nyamperin. Nyampe sana gue tertarik. Ya udah gue masih. Jadi awalnya ya gitu bang. Padahal itu lingkungan Bastar semua dulu bang ya? Bastar semua rata-rata. Bastar semua. Rata-rata. Ini bang Nayol gimana nih ceritanya bisa masuk Baskara nih? Emang dari SMP udah begitu lulus mau masuk Baskara, pada ngajak apa gimana nih? Sebenarnya sih kisahnya lucu ya. Pertama gue masuk Baskara itu, sebenarnya sih gue pengen niatnya rencana itu lulus SMP itu masuk BK kalau nggak teladan. Oh cuma masuk BK sama teladan. Nah, cuma dari pihak orang tua tuh nggak boleh. Oh. Kayak tawuran. Nah, posisinya sih gue nggak tahu tuh Baskara itu di mana gitu. Baskara itu di mana gue nggak tahu. Ya tiba-tiba nih dari bokap emang kerjanya dia di jalur Jagakarsa tuh, lewatin sekolah Baskara gitu. Iya. Jadi ceritanya lucunya gini, ayo beli sepatu dulu buat sekolah. Dia beli sepatu dulu, soalnya bagus-bagus no sepatu kata dia kan. Jalan, tiba-tiba berhenti itu di Bakti Yuda. Gua ngeliat tuh, wah pelang Baskara gitu. Masuk ke dalam. Terus gua nanya, ini mau beli sepatu apa mau daftar sekolah, gua bilang gitu kan. Ternyata tadi ya udah lu masuk Baskara aja nih, jadi lu ke kontrol sama bapak gitu, bilang mau kerja gitu kan. Oh taunya tuh sekolah itu nggak pernah tawuran. Sekolah dari sini bener nih, bukan tawuran. Nggak taunya malah tawuran juga ya. Amburadul. Lu kalau masuk kereta, maksudnya sama kayak cerita sebelumnya kayak Bang Batok, Bang Kado, sama apa gimana tuh? Maksudnya ketinggalan kereta, berarti nggak sekolah apa gimana? Bang dari Bang Batok juga nih. Kalau tinggal kereta, jadi gimana nih? Kalau dulu kan kita basis Citayam nih, ada basis Cilebut. Emang basis kereta tuh paling terkenal bangornya. Dalam hal sekolah masuk jam 7, kita masuk setengah 8. Sekolah paling ada yang cabut sebagian. Karena apa? Kita STM nggak ada perempuan. Di situ ada semuanya. Ya paling buat hiburan kita di dalam. Iya, Ntar kalau udah keluar sekolah kan perang lagi. Tapi Iya, coba, gitu. guru mau ngomel tuh, masuk jam segitu. Dia udah tahu. Udah tahu. Yang telat
basis kereta. Karena kan kita bilang resiko kita banyak. Iya benar. Dari turun stasiun sampai di jalur, alhamdulillah sampai sekolahan. Gitu. Lalu Mas sekarang benar treknya banyak, maksudnya musuh-musuhnya banyak ya. Sedikit Bang. Lewat apa lulus apa nih? Ngelewatin kereta di jalur ada juga ya. Kayak apa? PM ya. PM, terus Ngadek, tuh Nama. benar. Nama juga. STM Depok masuk kita. Mas sekarang sendiri langsung Depok tuh ya. Iya, jadi bilang gerah dingin Bang. Kayak deh. Kayak gitu. Itu kalau di kereta sering, tapi kalau di kereta sering bentroknya. Mas sekarang mau mana tuh? Rata-rata. Mau waktu mau ngomongin ya. Biasanya sih kalau kita bentrok nih, yang sering di kereta gitu ya. Di kereta itu biasanya 6 sekolahan tuh. Nongkolan. Kayak misalkan PM, Madek, Purnama, terus ada lagi yang namanya Master, Ya Master ya. TD lah segala. Ya itu temunya dia karena memang mereka itu kebanyakan nongkrongnya Depok Lama tuh, sama Depok Baru. Gitu. Jadi kalau kita pulang ya udah pasti bentrok sama dia doang. Itu berarti benar kaget ya, tahunya pas sekarang semua nggak berantem, tiba-tiba berantem mulu. Nah itu perdana banget berantem gimana tuh mau watok dulu kan kayak masuk pas sekarang kan berarti ada kayak Mos, ditatar, emang ditatar disuruh berantem sama segala macam gimana? Emang jadi kita berbasis jatuhnya. Pertama datang ditatar kita masih pakai SMP kan. SMP Olahraga ya, dikasih putih bahasa biru ya. Olahraga dikasih bahasa. Nah, ditaruh di kereta. Iya kan? Jadi gini loh Bang, kalau di Depok Baru tuh tongkrongan PM sebelah sana, sekarang sebelah sini. Kemenangan ya? Jadi katanya itu lu kelepak-kelepakin lah ngapain? Mau nggak mau kelepakin Kalau nggak mau kita yang dikelepak. Iya benar. Gitu. Akhirnya bawa watok kelepakin tuh. Ya mau nggak mau, dia juga jiper juga di belakang kita kan ada abang-abangan kita Iya, semua, benar. kayak gitu. Dari situ kita ditarik, besok-besok ya mulai berani tahu karakter mereka, ya udah ngelihat mereka nggak berani sendiri, berani gabungan, ya kita juga makin percaya diri dong. Kalau sendiri berarti lu takut, Iya, jadi iya. gitu aja. Tahu Bang Emil juga di Jakarta gitu juga sama Bang. Kalau waktu di Tatar sih pertama kali berantem ya, pertama kali tawuran gitu ya. Iya. Itu di Andesa. Dulu itu belum ada namanya flyover Depok Baru ya, belum ada. Jadi ini kalau kita turun kereta tuh ngelewatin dia tuh dengan pada nongkrong. Jadi jaraknya itu ya bisa dibilang 5 meter lah. Tapi di situ memang ketika kita lagi turun dari kereta nggak langsung bentrok. Nongkrong dulu kali mau. Nongkrong dulu ya kan, mungkin dia nungguin anak-anak dia, kita nungguin anak kita. Udah tuh tiba-tiba langsung Paling apa-apa main ceng-cengan dulu Iya, gitu. paling di gini sama abang kelas mau PM mah. Lu sikat berarti. Udah tuh kelas 1 semua tuh maju. Kan dulu belum ada apa paling masih pasar di Pasar. ributnya belum di pasar tuh. Itu mau pasar sampai diinjek-injek, ya orang jual cabai diinjek-injek cabainya timbul. Tukang buah, ya kan. Ya orang pada nongkrongnya kan memang dia nongkrongnya itu PM itu di tukang buah tuh. Jadi ya benar-benar kalau kita nongkrong nih main lihat-lihatan dulu nih. Iya, Udah langsung hitung tuh. main ceng-cengan ya. Itu kalau berarti kalau tebak sekarang musuh sama STM Depok, berarti Mas sekarang di Depok nggak ada gabungannya dong? Nggak ada. Sendiri. Karena Berarti setiap ketemu STM Depok berantem walaupun ketemu Pasti. siapa tuh berantem. siapa aja? Mungkin gini ya, kalau misalkan nggak ada Baskara gitu, itu nggak akan jadi tawuran. Iya. Harus mau gabung ya? Karena mereka gabung. Mas sekarang doang yang nggak Baskara gabung. doang nggak gabung sendirian. Makanya mereka itu di Depok kalau misalnya nungguin musuh ya Baskara doang. Jadi Terus itu semua memang kompak gabung. kompak gabung dia. Nongkrong bareng, berarti kalau ada Baskara nggak seru kali kita mereka orang ya? Kalau kita nggak naik kereta gitu, itu nggak akan jadi tawuran. Jadi emang musuh kita doang yang ditungguin. Tapi sama Menteri Dharma ribut juga tuh sama Menteri Dharma. Ribut juga. Kalau Mas mungkin ributnya di kereta kalau bentroknya ya. Jarang-jarang sih Bang, pas lagi angkatan kita, jadi sempet mati tuh. Mas sempat ini. Tapi dia ada beberapa yang masih Depok, ya kan. Cuma pas kita kelas 3 udah. Kelas 3. Ya, jadi hidup lagi tuh. Rada sering tuh bentrok, Depok lama. Jadi gini loh Bang, Depok lama itu sebenarnya kalau dibilang markasnya musuh Baskara semua. Jadi lama. Karena kan mereka gabungan dari TD, PM dan lain-lain pada gabungan semua. Iya benar. Jadi sebagian pedagang Depok lama juga support ke mereka. Iya. Nah, sampai kita yang rajin dagang Bang, bukan anak sekolahnya, pedagangnya. Jadi kalau kita udah kelihatan di kereta nih di Dela gitu kan, ini kereta masuk nih, kereta jalur Bogor nih. Kadang-kadang kereta ada disusul ya. Nah kalau kereta udah disusul udah pada siap-siap tuh.
Ya kalau itu kan pasti lama dulu ya. Lama tuh, nah, itu bentrok tuh. Selama kereta masih disusul tuh masih berhenti. Udah tuh bentrok. Kita jeber. Nah, tiba-tiba dia kan nongkrongnya di tukang dagangnya. Nah, tukang dagangnya sama ngeributin kita juga. Kita juga. Itu peti, gelas, paku. Itu ribut di situ kan banyak warga yang kena bawa ke rumah kereta juga. Itu apa nggak pada marah apa gimana tuh? Semua. Anjir. Orang kabur. Mungkin belum tahu kali ya bakal ada kerusuhan ya, bakal ada keributan nih ya. Karena memang kereta kita belum berhenti aja di stasiun Depok Lama, itu kita udah siap-siap tuh. Udah siap-siap aja tuh. Udah siap-siap tuh, ada yang pegang BR, semua. Pintu intinya. Apalagi udah tahu bakal ada susulan nih. Nah, itu yang bikin deg-degan itu. Karena apa? Ibaratnya kita masuk ke dalam kandang mereka lah gitu. Lewatin rumah dia. Kalau kita nggak kuat-kuat nahan, jebol kita. Iya. Karena kan enak, dia dari luar nih. Dari dalam gerbong ya. Iya, dia pakai celurit masuk. Ada yang dari pintu kiri, ada yang dari Iya, kanan. Kita nahan dari gerbong aja tuh sama pintu tuh, ya kan. Kita jebol udah habis. Mau lari kemana di situ ya kan? Joran-joran bang. Parah kalau Kalau udah udah habis kan joran-joran. Karena kalau main di kereta Iya. begitu berantem. karena dia didukung juga Oh, sama dia tukang didukung. dagang situ gitu, didukung. Jadi yaudah lu ributin tuh, gue juga kesel mau Baskara gitu. Kadang-kadang ada pelajar juga, peti mau pada melayang tuh, peti. Nah tapi kemarin pasti kan setelah itu kan pasti Bang Mewil Bang Batu kan punya kayak waktu kelas 1 nih momen ribut kelas 1 tuh yang paling pecah ya Bang? Di UI. Dewi. Di UI. Jadi ada cerita nih. Ini teman satu basis kena ya, tangannya hampir putus Dewi tuh. di UI. Itu lawannya mana? Itu gado-gado juga tuh. Gara-gara itu gara-gara TM Depok juga tuh. Tapi ujungnya budut deh. Ujungnya budut itu lebih, misalnya kan kita biasanya ribut 6 sekolahan tuh. Iya. Itu mah nambah deh. Nambah jadi Bisa lebih banyak lagi. 7 atau 8 lah itu. Kelas sekarang sendiri. Baskara sendiri. Gila. Kalau dia bisa dibilang pangeran Depok ya. Iya, jadi sebelum terjadi bentrok itu di UI, mungkin abang kelas ada janjian mungkin sama sebagian musuh gitu kan. Wah besok janjian di UI gitu kan. Nah malam ini ceritanya nih sama temen sama kawan nih yang kena ini. Wah besok kita mau berantem, mau pada minum dulu tuh malam sama STM kan. Iya benar. Terus gue sempat bilang, wah besok ada yang kena nih pasti nih. Gue udah feeling begitu. Udah perasaan nggak enak ya. Udah gak enak gitu. Kayaknya besok ada yang kena nih. Ternyata yang kena teman gue sendiri nih, yang teman minum malamnya ya kan. Itu ribut agak lama. Durasi panjang. Durasinya wah paling lama deh. Itu di kereta apa di stasiunnya Bang? Jadi gini, dia jalan duluan ke UI. Udah pada jalan Udah ya. pada satu gerbong berapa sih? 2 gerbong dia. Terus Satu gerbong lah kan. Gerbong dia jalan ke UI, baru kita naik nih. Baskara Amerika. Nah, sekarang 5 rame. Kita naik, pas pengen turun di UI, itu udah digeber sama dia. Oh jadi tembak sih udah standby di stasiun Jadi ya. kita mau turun, Sambut berarti. disambut langsung, kereta belum berhenti. Wah, pecah itu. Stasiun berantakan dah, kaca pada pecah semuanya ya kan. Sampai ada teman juga yang terbelah bibir Bener-bener itu ya. udah batu ya kan. Akhirnya kita lanjut ke UV. UV turun, bajak mobil, balik lagi ke UI. Oh balikin lagi gue. Balikin lagi tuh, turun di pas ada tuh di bawah flyover tuh ini. Turun, ya udah tuh. Baru tuh situ. Nah, yang ngaju itu kelas 1 tuh. Kelas 1 itu jatuhnya Bang Lewel kelas berapa? Kelas 1. Ditata tuh. Udah kelas 1 dulu maju lu ya kan. Gak ada PR, gak ada, udah pakai apaan aja. Nah, gua posisi gua pakai apa tuh? Pakai ranting kayu. Oke, tiga ya. Dia ngetosin tuh pakai ranting kayu. Gua gak ada PR, pinjem PR. Udah nih gua aja kata dia kan, kata abang kelas. Dia dulu pakai apaan gitu. Gua pakai kayu, udah ribut tuh pecah. Ribut, jedar, jebol dia. Balikin lagi, jebol lagi dia. Balikin lagi, 3 kali tuh jebol. Dia jebol terus dong. Jebol terus. Pas keempat kalinya, budut ya tuh. budut. Mau bulu dan turun. Budut turun. Wah udah tuh, kita udah capek juga. Ya, Udah bener. capek. Posisinya juga sama udah pasti berkurang lah. Nah. Dari ribut terus lama juga. Nah, jadi kan itu tenaga baru tuh. Iya, bener. Budut itu tuh. Kita bentrok, jebol kita. Sebagian udah pada putar kancir. Kita ada sebagian beberapa orang masih nahanin tuh. Nah teman gue ini yang kena emang larinya agak lambat. Agak lambat. Lambat kan karena apa? Karena dia saking panik lari jadi lambat apa gimana tuh? Mungkin capek juga. Tapi yang mungkin ya. nyap, udah ya. Mungkin capek juga. Kena lah dia nih dibacok nih. Pas dibacok posisinya gue jaraknya 10 meter lah. Nggak terlalu jauh lah sama dia. Gue mau balikin biar gue udah nggak ada. Iya benar. Gue mau balikin gue udah capek, ya kan. Jadi tuh anak-anak diem doang tuh. Mau balikin gimana kayak Emang- posisi tuh bingung gitu Iya, ya. bingung mau
bingung nih, gue mau ngapain, harus ngapain nih, bingung Kan kan. iya, yang lain udah pada kabur, udah berjebol gitu kan. Akhirnya dia dibacok, nah kan begini nih. Putus, udah tinggal ya berapa sentimeter lah. Nih, kalau kita betot ya putus. Parah waktu itu ya. Parah, jatuh dia. Yang satu lagi kelas 3 tuh, dibanyakin. Siapa Eki ya? Eki. Wah itu mutar-mutarkan BR dia. Jadi dia pakai gearnya ditangkap, udah dibacokin tuh Pak. Cuma dia masih narikin gearnya tuh. Gila. Dibacokin semua, ceprot. Bolong, Mandi Bang. darah tuh. Bolong nih, Ngomong. bolong. Mandi darah. Akhirnya warga kan. Warga datang, udah tuh dijebol tuh, kabur kan. Nah, pas di situ udah tuh kita nyamperin yang kena itu kan. Pas lu namanya si Agus tuh, Agus. Pas dia guling, gua samperin kan. Pas gua samperin, aduh sakit tangan gua. Pas dia begini tuh, gua langsung jatuh duduk, gua bilang, apain putus tangan gua. Mas gue tinggal orang Gua lain. kayak gitu. Akhirnya ya udah tuh di situ paling parah tuh ya. Mau motok gimana nih kalau mau motok? Yang ingat musiknya mau motok kan walaupun satu pasti kan kadang Iya. nggak selalu bersama-sama terus. Iya, paling Pasti punya momen juga tersendiri. yang paling parah tuh lagi balik sendiri nih bang, ketinggalan basis sih. Oh, ketinggalan basis. Emang gara-gara perempuan jatuh. Oh, habis ada sama cewek apa gimana nih? Balik sendirian, yang angkot nih kan 01 nih, basis Gurami. Kita pikir mah adem-adem aja kan balik sendiri. Ternyata itu ada kali sekitar 40 orang datang. Nyamperin dulu tuh. Bukan nyamperin, papasan ngangkut kita. Oh, pasan. Habis tuh bang kita diangkut. Sendiri. Dibacakin sendiri apa? Iya, namanya batu apa masuk ke dalam. Kita udah begini-begini melawan gini-gini aja. Tapi alhamdulillah bang, kami dikasih selamat ya. Iya benar. Iya kita belaga gila, belaga bego. Supir kita gentak-gentak jangan berhenti maksudnya. Alhamdulillah selamat bang. Itu dikebunyin di dalam angkot termasuk angkot semua itu. Angkut kacanya banyak bang. Itu kaca berpecah. Oh, kaca berpecah. Belakang kita kapalnya udah masuk nih. Iya lah batu semuanya ya. Dia cuma ngelindungin palanya begini. Tanganmu udah kaca-kaca kan nih. Ya gitu, alhamdulillah tapi selamat juga gara-gara supir angkotnya awalnya diberhenti. Akhirnya ada ngebut ya. Kedor suruh ngebut, akhirnya ngebut, itu masih selamat. Akhirnya tuh mobil berpecah, pernah ganti dong waktu itu. Mobil pecah, pala juga lumayan bang. Pada benjol. Iya lah namanya batu pada Tapi kalau masuk semua. secara gue lihat sadar nggak sadar, itu serem bang. Kalau gue inget-inget lagi, Wisna celurit pedang udah di depan muka Oh itu semua. ada semua bang ya? Ada semua. Mereka 40 orang. Gue sendiri di dalam angkot. Tapi di angkot itu ada penumpang. gue sendiri. Tinggal sendiri Jadi dong. gini bang, kalau angkot 01 tuh udah perbatasan Gurame udah. Gurame itu udah habis penumpang. Oh, udah nggak ada, iya. Nah ngangkut kita sendiri mau ke stasiun gitu sampai supir angkotnya bilang, "Lu anak sekolah mana sih?" Kata gue, "Gue ke sekolah." Selalu lah mau sekolah gue kayak intinya kita jelasin di sekolah sama-sama gitu. Tapi nyampe depok baru gue kabur, gue nggak bayar angkotnya. Besoknya nyamperin lagi deh. Soalnya ke sekolahan, Oh tinggal dan nyamperin. tanggung jawab. Oh tanggung jawab akhirnya Iya. buat pihak pas sekarang tanggung jawab. Tapi tetap gue dipanggil, gue diarahin, gue bilang itu pelakunya bukan gue cuma naik angkot. Ya diserbuin korban lah. Akhirnya pihak PM yang tanggung jawab masuk ke sekolahnya ke angkot. Oh kira PM yang tanggung jawab semua itu. Sering sih kayak gitu bang, di kereta Oh di kereta juga. mau dipacul sama PM, yang PM mulu sih. Soalnya PM paling apa pulang lewatin PM mulu ya. Iya. Kalau dari Depok lewatin PM ya. Jadi gini loh bang, dia kalau kita belum pulang dia pasti nungguin. Iya. Tapi kalau dia sendiri dia nggak bakal nungguin. Yang tadi gue bilang, kalau dia rame-rame dia pasti nungguin gitu. Kayak gitu. Ya, soalnya kan tadi dibilang juga sama Bang Emil. Karena kalau nggak ada Baskara mau ribut sama siapa di Iya Depok. bener. Tapi kalau nggak ada dikasih lagi nih, kenapa sih Baskara tuh sendiri nggak mau gabungan? Itu kenapa bang? Karena emang udah dari Iya. dulu-dulunya sendiri ya. Oh emang dari awal emang benar-benar dia Sendiri. anti gabungan apa gimana tuh? Kalau gabungan sebenarnya kita ada temen 3B gitu ya, Baskara, Bastar sama BK ya. Oh, udah Cuma kan, memang kan kalau Bastar memang di Bogor jaraknya jauh. Di Benakanung di daerah ini ya. Jakarta. Ada juga. Gitu. Kita di Depok gitu. Kita mau gabung ya percuma, jaraknya jauh. Iya, Paling kalau gabung kalau lagi di kereta doang kalau ketemu ya. Iya, kalau suatu saat ada acara atau ada apa, kita janjian di suatu tempat, baru mereka pada datang. Iya. Jadi gabungan kita bang nggak satu wilayah, di wilayah lain tapi yang ibarat kata namanya tersohor kayak gitu, udah gitu aja. Jadi kalau kita numpang ke wilayah dia, kita bisa punya temen dari sekolah lain yang ada namanya juga sekolahan kayak gitu. Terus kan kadang-kadang banyak juga yang nanya kenapa pas sekarang nggak gabungan, kenapa dia nggak gabungan? Makanya gue pengen nanya juga nih. Jadi alasannya emang dari awal dari dulu nggak gabungan Bang Emil ya. Iya. Jadi cerita dari
senior-senior lama alumni yang tua, kita kalau sering ngobrol kan senang nih kita masuk sekolah. Dia bilang dari zaman dulu Baskara semua sekolah di Depok tuh emang kalah terus sampai mereka akhirnya niat buat ngalahin Baskara dengan cara gabungan kayak gitu. Oh iya, jadi mereka tuh bingung. Iya. Mungkin dulunya nih Baskara mungkin keren-keren semua nih yang situ nih. Jadi Karena kan iya kalau cerita zaman dulu katanya Baskara zaman dulu ada yang nggak bantu baca, Iya. nggak ini nggak itu apa lah banyak. yang ini kalah sama Baskara, ini kalah Baskara, dia gabungan buat bantu Baskara kali Sampai gitu ya. senior cerita pernah alumni tahun tua banget. Dia bilang pernah ribut sama Baskara. Dia pada bawa bambu kuning. Untuk mau kuning. Nah, Karena biar rumpan biar pada luntur katanya luntur ilmunya. ilmunya. Iya, cuma pada ketawa-tawa aja. Sebenarnya kalau itu kan cuma isu bang. Iya benar. Balik lagi cuma isu. Cuma bikin jiper musuh aja. Iya, Kayak benar. gitu. Padahal kalau sampai diketok sakit. Cuma kita pura-pura nggak sakit. Gitu aja istilahnya. Berarti kan mau nomor kelas 1 nih, nah pasti kan pas Bang Batok yang mau nomor kelas 2 punya di kelas tuh. Nah, Wah itu. Itu pasti lebih berat karena ngejagain dari kelas Bang ya. Jadi kalau di Baskara itu kelas 1, pas kita kelas 2 itu nggak bareng. Oh, nggak bareng. Jadi karena kan kita siang. Oh, kelas 2 pagi kali gitu ya. Kelas 2 siang, kelas 1 kelas pagi. 1 sama kelas 3 pagi gitu. Nah, kalau kita berbicara kelas 2 itu susah-susah payahnya itu ibaratnya benar-benar di kelas 2. kelas 2 lah. Berarti pagi ikut ngejemput ya, nganterin sekolah gitu. Gimana? Jadi gini, kalau kelas 2 kan kita berangkat siang nih. Iya. Siang. Berangkat siang, terus kita basis kereta ini paling banyak tuh 7 orang. 7 orang. 7 orang gitu. 7 paling ada 1 8, paling 6 ntar besok berkurang lagi. Iya. Jadi nungguin dari Cilebut 1 orang, dari Bojong 2 orang, dari Citaim itu 4 orang. Nah itu tahun Bang Dewa itu kelas 2 nya 7 orang tuh ceritanya. 7 orang. 7 itu. 7 orang. Karena memang waktu angkatan gue ya, angkatan gue itu kelas 3-nya itu nggak ada yang naik kereta sama kelas 1. Oh, nggak ada. Nggak tahu kenapa, karena memang musuh juga itu lagi pada apa ya? Lagi gila-gilanya deh. Gila-gilanya pengen ngeringin Baskara. Iya, iya. Gitu. Berarti Nah, Bang Dewa kelas 2, kelas 1 nya nggak ada basket nggak ada. nggak ada. Berarti ternyata tetap semua Bang Dewa lagi, Bang Dewa Nah, Bang Batok lagi, Bang Batok itu lagi. gimana ya? Kalau bahasa STM itu pengen naikin nama lagi lah. Iya, benar. Pengen naikin nama. Biar gimana nih Baskara pasti keretanya jangan mati. Iya, benar. Nah makanya yang bertahan itu ya angkatan gue doang nih yang bertahan gitu. Yang paling berjuang banget lah ya. Berjuang banget sampai jadi mikir gini ya, biarin dah kita bertujuh, dia mau berapa orang, Gua terus dah. ributin aja dulu. Modal nekat, Bang. Kalah mah belakangan, Aduh, kalah mah belakangan gitu. Gua lawan dulu dah. Iya. Gua lawan dulu gitu, ibaratnya jangan sampai mati banget gitu ya kan. Nah itu pas kelas 2 benar-benar berjuang dah tuh, benar-benar berjuang dalam. Lu berjuangnya lewatnya gimana Bang? Ya kita nih berangkat, dia kan kelas 3 ada nih, musuh tuh kelas 3, kelas 1 yang masuk pagi tuh siang udah nungguin di Depok Baru. Iya, iya. Yang dari Citayam bareng tuh 1 kereta. Oh, tungguan ya. Tunggu-tungguan tuh. Jadi kita tuh di sini ribut, nyampe stasiun Depok Baru ribut lagi. Udah gitu 7 orang. Kadang-kadang kita bawa BR juga. Kadang-kadang bawa doang bawa CR ya. Iya. Bawa doang bawa CR, yang lain tali gitu kan. Jadi tuh Modal nekat, Bang. Adanya aja deh penting BR lagi. tuh ya kalau misalnya kadang-kadang gua bawa, kadang-kadang kagak gitu kan. Ya itu kelas 2 bener-bener gila tuh. Sampai keteter. Terus gua tuh. Keteter. Jadi pernah ada satu kisah ya. Terus gua tuh Bang paling ini Bang. Iya kelas 2 itu benar-benar berjuang banget gitu, berjuang banget dalam arti benar-benar jangan sampai mati nih basis kereta gitu kan. Sampai kering ya namanya ya. Sampai kering gitu. Karena kalau misalnya kita kering, udah kita sekolah juga susah. Bener ribet sekolah. Ribet Yang ada pasti. baru betul-betul sekolah Bang. Ya? Benar. Nah, itu. Makanya kalau kita misalnya naik angkot kan muter gitu. Iya benar muter jauh lagi muter naik angkot. Lagi nggak seru. Nggak seru bener. Nggak seru. Sekolah naik angkot ngumpet-ngumpet kayak jadi malah anjing turun banget gua Nggak di ada sekolah. sininya. Nggak ada Iya. sininya. Iya. Ini Pokoknya tuh kelas 2 itu fokus udah berantem. Iya. ya Sekolah tuh jadi gak dipikirin tuh. udah pakai dia Bang. Gua nama gua naik nih. Nah, Oh, pokoknya iya, dia mikir nama. nih. Gue berangkat sekolah, gue berantem, balik sekolah, gue berantem, gimana caranya dia kering. Iya. Walaupun gue cuma 7 orang. Nah, keren. Walaupun gue cuma Pertahanin basis sih, Bang, intinya, Bang. Iya. Udah gitu sendiri lagi Mas Gerwati kan kalau di Depok Baru tau gua kan rame banget Oh, iya. anak-anak sekolah Depok. wah gila Kelas pokoknya. 2 lebih wah kisah-kisah paling tragis, Bang, di kelas 2. Sampai ada kita teman kita lewat Yang meninggal satu. Ada di Baskeran juga tuh. masih kereta Itu kejadiannya di mana Bang? flyover. Oh, pas di Depok udah jadi apa belum? Baru Baru jadi. Baru jadi Bang. Baru jadi perdana kita berantem.
Oh, baru jadi berantem di baru masih sepi ya di situ ya? Ya, Baru banget jadi bener Baru ya. ya. Baru banget jadi. Itu bocah emang di playopernya apa pasti bawahnya kan jalan juga tuh? jadi kalau tahu Ramanda tuh, Ramanda yang Margonda ya, Oh, yang Dari Plaza Depok. dari Plaza Merah. Depok kan kalau mau naik flyover kan dari Ramanda ke mana? Kembang ya. Flyover itu kan cuma sampai Yang hari Pramana Hakim tuh ke atas. Nah, kita ribut jadi di ujung flyover. oh di playoper. Jadi posisinya itu Terminal bang. Terminal, pas terminal. Terminal. posisinya itu musuh itu di atas, kita di bawah. Oh jadi kalah lah Pak. Pasti namanya di atas sama di bawah. Yang Iya. di bawah udah pasti nggak banget. Ya karena dia benar-benar apa ya, batu itu yang kita nggak bisa hindarin, batu ya. Iya batu. Iya. Nah batu kan namanya dari atas hujan batu paling serem itu bang. Nah, Nyata paling serem hujan batu doang kan. iya. Nah, itu. Karena robek gitu, robek. Oh, gitu. Karena kalau pedang dipegang batu melayang. Iya benar. Lagi fokus anak berantem, coba aduh kepala bocor tiba-tiba. Iya. Kejadian sih di situ waktu kelas 2 tuh memang sering banget ada yang kena kita. Terus Karena memang jumlah kita dikit, ya kan. Dikit. Musuh banyak banget. dikit tapi sakit ya. Jadi tuh kita lawannya itu kelas 3 dia. Terus tiga aja lawannya. Iya, kalau kita pikir ya kelas 1 di waktu zaman kelas 1 gitu, balik lagi nih. Waktu zaman kelas 1 dia sama kelas 1 kita. Kelas 1 dia nggak ada malah. Oh dia Jadi malah kalau tuh nggak ada. Jadi kelas 1 kita ini disuruh lawannya kelas 3 dia. Lawannya kelas tiga dia. Makanya pas kelas 2, lu kalau misalnya satu angkatan mah receh lah. Iya benar. Dulu pada kemana dulu? Mana? Gua ngelawan kelas 3 lu. Kemana dulu nunggu anda ya? Nah, ketika pas kelas 2, ketahuan kelas 3 dia lagi tuh. Kelas 3 lagi. Emang sering banyak yang kena gitu. Iya. Contohnya gua pernah. Ya karena kena wajar lah, orang rakyatnya dikit. Lawannya satu STM Depok kan kalau pergabungan mau gimana? Kita menang aja, kita kalah aja udah pasti bangga banget dong. Benar. Nah sekarang ribut kalah udah pasti bangga karena apa? Iya. Gua udah musuhin satu Depok, Iya. lagi menang. Pernah gua juga waktu kelas 2 hampir dibancakin gua. Kelas dua tuh. Kelas 2 yang gua jatuh top. Iya. Jadi posisi ini gua 7 orang, ini udah ramai tuh di bawah pelopor. Ramai banget. Ramai banget itu kejadiannya jam 1 siang tuh pas gua pengen berangkat kan. Pertama emang di kereta ribut dulu tuh ya, Tok ya. Di yang mau dipacul. Iya. Di Citaim tuh udah bentrok dulu tuh. Lain. Citaim. Nah, berangkat ke Depok baru, ternyata pas turun dari kereta tuh udah ramai banget kan. Jadi anak-anak bingung nih, ributin jangan. Masih ada almarhum ya? Masih ada almarhum. Masih ada almarhum. Itu BR yang megang batangan gua doang, pedang keplek. Gua doang, yang lain tali ya. Tali sama kayu lah. Tali. Jadi tuh pas udah Pokoknya lu bang banget di situ karena lu yang megang iya, kata gua yang megang batangan nih gitu kan, tanggung jawab gua nih. Ribut ceritanya nih, ribut. Almarhum memang kocak juga sih tuh. Jadi kalau misalnya gua mau gelar nih sama anak-anak nih, udah gelar, dia nahan tuh, tar dulu. Ketika kita nahan tar dulu, dia maju sendiri, maju tuh sendiri, maju, udah nggak kuat dia cabut tuh, baru kita timbalin lagi tuh. Nah posisinya gua waktu itu karena gua megang batangan ya, gua nahanin anak-anak gak kuat ya Tok ya. Anak-anak gak kuat, anak cabut. gua masih nahanin tuh, pas gua ngeliat ke belakang, tinggal gua sendiri, ya kan. Nah yang lari paling belakang itu bogel ya, Iya bogel. bogel yang paling belakang. Gua nahanin, gua nggak kuat kan, dari sini CR, dari sini. Iyalah sendiri. Iya kan. Sedangkan pedang keplek kan paling enak segini lah. Iya benar. Dan gitu letoy ya. Iya. Gua ribut ini, nggak kuat kan gua. Akhirnya gua cabut. Gua kejar dia memang, gua ikut cabut kan. Nah, si bogel ini mungkin larinya agak lamban kali ya. Kita lagi kena juga tuh. Agak lamban. Jadi posisi kan gua jauh sama dia nih. Gua kejar, gua ambil kanan, dia masih di kiri nih. Susul kan. Mungkin dia panik, dia ngeluarin gear. Gini-gini doang nih. Ribut sendiri bang. Buat ke belakang. Tanpa ngeliatin belakang, gue bilang balikin ya karena emang udah nggak kuat gitu kan. Akhirnya gue punya inisiatif, gue balikin sini gue balik badan karena gue megang batangan doang. Iya. Gue balik badan, si bogel itu lewat, kocok dah tuh si anak PM itu spread ya kan. Ternyata yang sampingnya muterin gear tuh, punggung gua kena. Punggung gua kena,
gue kejedot mobil lagi parkir, ibu, gue tengkurap jatuh tuh, sok ya kan, udah tuh, Habis yang pada gue pegang CR ya kan, berlari nyamperin gue, pas gue pengen dibacok, alhamdulillahnya masih ketolong tuh gue, ada satpam dealer Honda, satpam dealer Honda, gue udah jatuh udah pasrah, nih gue udah tiduran nih, batangan masih, kata gue kalau dia maju gue paling gini-gini doang ya. Iya. Pas udah pengen dibacok, keluar tuh satpam mau warga. Oh itu hoki banget bang ya? Masuk, alhamdulillah udah tuh gue naik angkot sama anak. Udah kenolong nih. Kalau enggak mah, aduh jadi. Orang mikir udah panik banget tuh, pasti udah panik banget Gue udah mikir ya nih, mati gue. Iya lah pasti udah Gue jatuh. satu, yang megang batang aja lagi yang jatuh. Jatuh gue. Itu gue udah mikir, udah mati nih gue nih. Oh ada bang motor juga sih bang motor? Ada tuh. Biasa orang sama-sama gitu. Bertujuh tuh udah tuh. Pokoknya satu belum datang tungguin. Terus makan kayak klien ribut di kereta apa di mana, pernah nggak sih ribut di luar apa nyalong pas cara? Paling ngalung kita ke Parung. Nyalong ke Parung tuh ribut di Parung berarti. Minggu di Parung. Parung lebih keras juga bagaimana tuh bang? Lebih keras Parung apa mereka tuh? Kalau Parung bisa dibilang kerasnya keras lari, Bang. Keras lari. Satu musuhnya juga keras. Kita larinya lebih capek. Oh iya benar, Parung. Karena apa? Mereka kan jatuhnya trek darat ya. Iya. Kalau kita trek kereta, jadi saling nikmatin kebiasaannya, Bang. Iya. Kita bisa di kereta, kita bikin ada gampang tinggal loncat. Kalau yang kepepet paling baret dikit, jadi kan Paling patah. kalau kita ke Parung, gue mikir gue lari Capek. segitu jauhnya nggak kelar-kelar. Tapi yang pasti lebih gua biasa ribut di kereta dempet, Ya. di jalur kayak lebih Betul. lebih inilah pasti. Ya, paling mikirnya soal kalau berjalan gini, Bang. Kalau gue jepol, gue kabur kemana? Iya benar. Jadi ke warga mana? Kalau di kereta kan Apalagi Parung ya. Malah lagi ribut di Parung, mau lari kemana kita nggak tahu. Benar. Oke, kita sempat kalau anak Parung, ayo ke Parung. Tuh gimana? Sono kaburnya kemana? Itu tenang aja. Balik lagi dia kalau ke kereta. Kalau di kereta tuh kereta jauh kabur kemana? Loncat, lantar mati dong. Ya gitu dah sama. Narik rem ya. Gue bingung. Kita apa narik rem ya? Narik rem. Narik rem. Sering juga tuh Bang narik rem di tengah-tengah Depok lama. Kadang-kadang maksudnya gini, di Depok Baru kan kita kelas 2 nih, musuh udah di sini peron tengah, peron Pacara kan peron Bogor nih, Iya, iya. tengah juga sih di peron Bogor. Main tahan-tahanan tuh Bang, jangan sampai dia naik, jangan sampai kita naik, ujung-ujungnya naik dua-duanya nih, dari ujung ke ujung. Ya mau nggak mau hasil tarik ke tengah di pertengahan Depok lama, perang lah di situ. Tapi alhamdulillah kita selalu menang Bang. Iya. Menang mulu ya. Alhamdulillah. Makanya Walaupun pikir mereka gini ya, menang. apa mereka nggak punya taktik atau gimana, kita kan sendiri gitu. Lu lawan 8 orang aja lu masih jebol gitu kan. Iya, Ya 8 sekolah aja lu masih jebol gitu kan. Lawan gua sendiri ya. Iya. Lu pas sekarang kalau kita selain ribut di kayak di Depok sama ATM Depok, kalau di kereta ribut sama STM Bogor pernah apa bang? Paling KG Kareguna. Jakarta lah ya. Karena Kita kelas 2 sempet mencelek sama Blaster. oh iya. Dulu sempet kayak ada miss lah mau Blaster. Ada kecot lah ya. Ada kecot lah, ada kecot itu. Malah ceritain dong. Ceritanya gini, sebenarnya lucu Bang. Kita Blaster tuh dari saudara. Karena dari abang-abangan dia, alumni dia, abang-abangan gue juga. Iya benar. Teman nongkrong di kampung, teman nongkrong juga akhirnya Iya. ada selik gara-gara ada suatu pensi, Blaster datang, nah ada salah komunikasi, dan keributan lah di situ. Nah pecah di situ, udah tuh langsung itu udah kayak musuh lama. Padahal awalnya kita benar kayak saudara, udah kayak musuh lama dari situ Bang berawal keributan. Sebenarnya dibanding 2000 teman anak sekolah sedepok, pas 2000 tahun Blaster, kayaknya rasanya beda gitu. Beda ya. Kalau kayak yang tadi awal kayak saudara, Jadi berantem. iya, karena emang ada kita waktu di Citayam Tok ya. Jadi memang si Blaster itu mungkin udah sulut emosi, maksudnya dalam arti dia udah ada dendam karena misi itu kan. Kita mau bentrokin kayak hati tuh enggan. Nah gua malas sama dia ini. Sebenarnya kalau bisa kita bentrokin ya pengen dalam arti ngapain sih bentrok gitu kan. Iya. Tiba-tiba lu dari dulu kan udah gabung gitu kan tiba-tiba. Kalau misalnya gua bentrokin gak enak juga gitu kan. Jadi tuh kalau misalnya dia udah nyolot kayak hati tuh udah jadiin aja deh. Ya, di mineral aja. Iya gitu. Ada cerita lucu Bang, kita udah sering ngebahas Iya. bentrok mulu kan. Nah turun Citayam lah, gitu. Basta ribut, oke, jadi kita ribut nih, viral arah ke Depok ke depan stasiun Citayam. Nah, turun Citayam, oke, jadi kita ribut nih, viral arah ke Depok ke depan stasiun Citayam. Nah, turun Citayam, oke, jadi kita ribut nih, viral arah ke Depok ke depan stasiun Citayam. Nah, turun Citayam, oke, jadi kita ribut nih, viral arah ke Depok ke depan stasiun Citayam. Nah, turun Citayam, oke, jadi kita ribut nih, viral arah ke Depok ke depan stasiun Citayam. Nah, turun Citayam, oke, jadi kita ribut nih, viral arah ke Depok ke depan stasiun Citayam. Nah, turun Citayam, oke, jadi kita ribut nih, viral arah ke Depok ke depan stasiun Citayam. Nah, turun Citayam, oke, jadi kita ribut nih, viral arah ke Depok ke depan stasiun Citayam. Nah, turun Citayam, oke, jadi kita ribut nih, viral arah ke Depok ke depan stasiun Citayam. Nah, turun Cit
pertama kita ribut, dia jebol kan. Pas balik lagi, datang lagi. Gua bawa semua bang, lewang kayak tahu kan. Lengkap ya kan, namanya bukan teman, tahu sendiri kunci-kuncinya apa kan. Yang ribut itu teman SMP gue bang, saudara. Kalau dibilang saudara. Iya. Itu lucu bang, gue dibantai, dikejadian kelewang sama temen gue. Ini teriaknya bukan mati lu mampus lu. Tok kabur tok lari tok cepetan. Tapi dikejar, gue lari dikejar, tapi dia nyuruh gue kabur. Tapi nggak dikenal udah. Emang dia nggak mau main gue, dia cuma biar bos doang lari di depan yang lain. Gue kabur karena dikejar sama dia, padahal dia jatuhnya gue jujur. Mereka juga hati saudara. Iya, jadi nyelamatin gue. Iya. Gue inget banget tuh, nggak terlupakan itu. Dikejar-kejar, gue disuruh lari tapi dia ngejar-kejar pakai kelewang. Lari. Di bawah dia ngomong lain, tapi dia ngobrol ngajarnya cuma kayak juga mungkin sama temen-temennya di belakang. Misalkan nih, gue main ke kampungan dia di Bojong kan. Lu, sialan lu kemarin. Nah, kita lagi bercanda kemarin gitu, jadi nggak serius. Iya sih, gue bilang, gue di situ ngopi lagi kemarin. Ini ada kisah serem, ada kisah lucu juga bang. Iya. Tapi ada apesnya. Iya. Tapi balik lagi bang, kelas 2 gue benar-benar berkesan semenjak kejadian almarhum Rijal. Jadi setiap tanggal 31 Maret dari 2008 sampai sekarang kita nyekar alhamdulillah nggak pernah putus. Itu hitung 13 tahun. Semua angkatan sampai angkatan terakhir 2018 lah masih. makanya mereka juga, gue nggak tahu mereka tahu dari mana. Setiap 31 Maret kita udah kumpul di Bojong semua buat nyekar almarhum. Sampai kuburan ini, gue udah lulus lama nih, kuburan ini tongkrongnya mana tuan lain Masih ya. di situ. Kalau mau pas, Iya. mau kayak sejarahnya juga lah gitu ya. Karena jujur dia power kita juga gitu, satu kawan, satu rokok, satu kopi, dia kan rame-rame, dia nggak ada, gue ngerasa kehilangan. Iya benar. Gitu. Tuh kalau selain mau Basar kan sama Basar dulu temen bisa berantem tuh. Tapi kalau sama Tridarma pernah ribut juga sama Teddy-nya. Sering. Tuh ribut pasti kan dia pada pas mau berangkat ke Depok apa pulang dari Depok mau ke Citayam. Itu kejadian kelas 1 apa ya? Kelas 1 lagi ngalong ke Bokat. Ah iya, habis main bola. Mungkin udah pernah diceritain sama abang kelas kali ya. Iya. Cuma posisi di situ juga gua kelas 1 ada gitu. Oh, Bang Emil ada ya juga. Orang posisi narik rem juga itu gua masih Yedi kalau nggak Ya yang dikincir ya. kincir. Kincir. Itu gua apes tuh. Apesnya sih digulung sama penumpang. Belum numpang. Digulung sama penumpang satu gerbong udah mau dilemparin. Oh, itu yang Bang Boak cerita tuh ya. Nah, Yang dia dibancakin tuh. Iya, ngajakin. iya. Itu kalau sama ke daerah Bogor ya sama Tede gitu. Paling kadang-kadang kalau kita di Depok itu ketemunya KG itu biasanya. Karena kan memang tongkrongannya Depok lama juga kan. Benar. Paling kita kadang-kadang ribut suka di atas kereta tuh. Mana mau lagi mau ribut dari kereta ya? Dia kan julukannya monyet kereta. Itu kalau ribut dari kereta gimana tuh? Kan ada kabel ya tuh. Ada sundung. Iya, paling Ribut jongkok dong. jongkok Jambok bang. ngimbangin sundung. Kayak motor lagi sama jongkok ya. Iya. Paling dia jadi kita paling kalau di atas kereta tuh paling nahan sundung. Nah, tuh. Jadi sundung. Nah, kita sebelah sini, dia sebelah sini. Ya udah tuh. Jadi main Jangan sampai dia masuk ngelakuin mau masuk sikat. Kita mau masuk dia disikat gitu. Main tangan sundung aja bang. Nah, iya. Lebih serem lagi kan langsung ya. Tapi kalau karya Duna ya menurut gua seram sih. Karena waktu gua lagi kelas 1 pernah bentrok itu di atas kereta. Doi pakai panah. Sama ya, enak banget pakai balas sekalian. Jadi gua mikir, gua belum maju mungkin udah dipanah duluan gitu. Rumah dia serem ya. Iya. Geblek kata gua. Gua sama karya Duna tuh. Pernah juga di Depok lama sama dia di dalam gerbong. Jangan berbong. Iya. Pernah abang kelas kena di sini. Sulit. Sobek. Jadi Lu memang nangkis terus kan? iya, jadi tuh main colongan. Oh iya. Jadi kita lagi ngeladenin PM, Purnama, terus sama Made. Kita lagi nahan pintu, jedar. Ternyata anak karya Duna ada di dalam gerbong. Jadi kita fokusnya di pintu nih. Terus dia pada main colongan pada. Jadi dari dalam. Wow, udah tuh akhirnya anak buyar. Kaget, refleks semua. Kaget langsung, wah dari dalam juga ya. Gitu kan. Akhirnya ada yang kena tuh. Paling itu tuh nomor. Kan kelas 2 kan menurut tadi kita pahit lah sedih kan. Iya.
Nah itu pas kelas 3 tinggal, oh gua ada kelas, kelas 3 tinggal anaknya doang, tinggal mikirin lulus apa Enggak bang, masih tetap ribut juga bang? tetep. Karena kita mikirin kelas 1 ya. Sampai lulus. Kita yang Sampai lulus lulus, bang. Sampai lulus. Kan kadang kan kalau STM kan begitu kelas 3 udah lo kelas 3 fokus lulus aja biar kelas 2 kelas dulu yang berjuang. Karena memang kelas satunya angkatan kita tuh kayak dikit juga. Gitu juga. Dikit juga. Jadi itu emang mau mikir kembali lagi karena Baskara emang di musuh satu Depok ya. Iya, Kesian juga kalau kelas 3 nggak turun. Orang pernah, jadi jebak nih. Jadi kita kelas 3 naik di gerbong belakang. Kelas 1 di tengah tuh. Oh sudah udah nomor juga lo ya. Dari tengah lu, tanganin lu ya, gue bilang jangan sampai pada masuk nih, gue bilang gitu kan. Kita di belakang, ternyata bener masuk. Mana pos 3 lu? Dimasukin. Masukin. Pokoknya PR kan, buyar anak-anak, ya kan. Ya udah kelas 3 Oh langsung. iya kelas 3 juga yang Kelas 3 lagi. Kita punya hati nurani bang. Jadi nggak tega sama ada soalnya gua ngerasain di kelas 1 gua pahit, lebih ya kan? pahit dari yang Pahit, pahit. gua pahit, kelas 2 apalagi gua pahit. Begitu kelas 3, jangan sampai kelas 2 kelas 1 gua langsung kayak gua pahit Kelas di dua. gua ya kan. Rumah gua aja sampai hancur bang. Kelas 2 di Iya, teror gitu gimana? Bukan teror. Berantem depan rumah. Turun di kayak Citayam nih, ya kan? Ada musuh. Biasa gabungan Iya, iya. mereka. Ya ajakin ribut. Modal nekat nih bang. Kita nggak tahu nih. Pada yang nggak punya bayar. Ajakin ribut. Soalnya dia nggak ladenin. Gua nggak tahu dia ngambil dulu apa pulang apa gimana. Iya, Gitu. Kita dia balik lagi. Udah balik lagi. Jadilah ribut di situ. Nah terus tuh ribut. Sampai gang rumah gue bang. Sampai ke rumah lo. Sampai gang rumah gue. Sampai gue masuk ke rumah. Masih tetap ribut. Masuk ke rumah. Wah, gila. Lah sampai hancur. Itu Bang. orang tua tahu dong kalau itu. Posisi rumah emang kosong mulu Oh, buat iya. tempat anak-anak base camp kan dulu Iya. situ. Ini sampai hancur semua kaca rumah. Beneran di situ. Rame dong pada warga itu ada. Iya. Ah bilang kacau. Kelas 2 pahit manis di situ. Makanya kelas 2 itu kita tekanin kita biar apa ya? Biar kelas 3-nya enak lah. Iya. Makanya kita gebrak tuh di kelas 2. Kelas 2 gembira semua ya. Uber sampai kita keteter, kita jadi keteter nih. Inisiatif lagi kita nih. Dimana kalau misalnya yang basis timur itu ke kereta dulu. Oh iya. Karena kan kita memang berantemnya suka di pasar Kemiri. Masih mirip. Karena sejauh ini musuh kita tuh nggak ada yang berani barengin satu gerbong itu. Dulu dong lagi kelas 1 tuh. Masih ada dedengkot-dedengkotnya lah, alumni-alumni sudah ikut ikutan. Padahal kalau dipikir-pikir Baskara sendiri ya. Iya. Tapi itu kadang-kadang yang berani ya. Jadi tuh, iya, jadi itu kita punya inisiatif, kita bilangin nama basis timur, basis Parung, bilang, kalau kita nyari di Kares, lapang Kares, itu biasanya udah ada pada debar tuh dia tuh pada tuh. Gimana kalau misalnya kita pulang sekolah kita ke Depok baru dulu nih karena rame, ya kan? Obes lah, obes, pasti ada tuh mereka tuh rame, ya benar aja. Emang Depok Baru dulu sih emang buat rame mulu anak STM Depok Baru mah. Iya, Di tengahnya tuh di pas tangga itu. iya. Itu musuh semua tuh bang. Oh, semua. Nggak ada teman di situ. Jadi kalau misalnya kelas 2 itu nggak gebera di situ tak ya, ngerenginya di situ. Ya siang mah pasti kita ribut dari 7 orang nih, pasti ribut. Udah nggak mungkin nggak ribut ya. Jauh nggak ribut. Cuman kita keringnya pas sore. Iya iya iya. Pas pulang sekolah Kalau kali ya. dia sama-sama rame, kita rame, udah tuh baru jadi ya kan. Wah ribut dah tuh besar-besaran, ribut. Berarti bener. Kalau lagi ribut, pulang ribut Nah ya. iya. Yang kita pikirin bukan belajar. Nah, kamu udah juga walaupun lagi belajar pasti mikir. Sekarang gua lagi belajar, Iya. mau lagi normal nih. Gimana sampai Nah, sekolah, gua- gimana gue sampai rumah udah gitu Iya. aja. Soalnya kita mau dari rumah nih, normal. Ntar kalau ketemu ke mata jalan, pulang bisa jadi cacat nih. Padahal lucu nih bang, pas tragedi almarhum, kalau pada Depok Baru itu ribut bukan sama anak sekolah doang, sama anak pang, Iya lah. orang terminal. Apalagi kan ada master itu master Nah, ya. Iya, itu itu sih yang Master kan kayak bisa dibilang kayak anak kereta semua kayak bukan kayak Master itu pelajar. kan nggak ada batas usia ya. Iya nggak ada batas usia. Siapa aja bisa masuk. Sekolahan bebas ya. Bener. Sekolahan bebas, jadi tuh kayak misalnya yang lagi di terminal pada ikut sekolah, Iya. atau misalnya tukang dagang pada ikut sekolah. Malah gue bisa dibilang sore ini bukan ada kayak gembel-gembel lu pas Nah. di situ, Iya. ya master harus sendiri. Nah, itu kita ributnya sama kadang bapak-bapak ribut. Iya. Posisi kita menang Will di situ Will. Iya. Gue jebol, dia jebol. Nah temen gue tuh almarhum sebenarnya meninggalnya kena batu parah. Jadi gini gitu. Kita ribut nih. Ribut. Si almarhum ini kena tipu. Oh, nanti gue polanya.
mungkin batunya gede atau gimana gitu kan. Posisi ribut itu gue telat tuh datengnya tuh. Belakangan gitu. Gue belakangan, jadi gue lagi nyisir ke tengah peron Bogor, nyariin tuh yang sisa-sisanya. Ternyata mereka udah standby di flyover. Akhirnya gue baru datang, udah pecah tuh ribut. Pecah tuh ribut ya kan. Pecah ribut, gue masuk, almarhum jatuh duduk toh. Jatuh dulu bangun lagi. Jatuh duduk, almarhum jatuh ya kan. Bangun, pecah, sampai polisi tuh, intel lah. Jeder, nggak relay juga, masih ribut tuh, jeder. Sempet lama sih. Itu almarhum tetap di situ posisinya. Tetep situ, ngeributin, Bang. tetep ngeributin sama anak-anak tuh, sama Timur, Parung, Bun. Akhirnya reda tuh, udah kabur kan ke dalam. Almarhum ini lari nih sama Bun. Aduh, gua kena. Terus benjol doang, emang benjolnya gede ini. Benjol kita ke rel ya, dulu istirahat. Sempet ngomong tuh sama gua, wih pecah nih benjol gua. Minta jarum bang sih. Gua nggak mau dong, takutnya dalam arti infeksi gitu kan. Iya benar. Nah anak-anak berpikirnya cuman luka biasa benjol gitu kan. Ternyata itu benjol itu Luka bukan dalam, sembarang ya? benjol gitu Darah kan. di otak bang. Beneran atau? Iya, benjol itu udah jam 10 malam tuh. Bulu. Udah jam 10 malam. Kita bilang udah tinggal di ini dulu di rumah Teman-teman yang anak pasar Kemiri. Pasar Kemiri gitu kan. Akhirnya dibawa lah nih sama anak Pasar Kemiri nih, anak Depoknya nih, sama anak Timur, sama anak Parung gitu. Nah kita nih mau nganterin anak-anak yang pulang ke Citayam. Gue sempat bilang gini, ya udah nanti balik lagi dah gitu kan tuh, balik lagi. Akhirnya kita balik nih kereta terakhir. Balik, ternyata memang si almarhum ini udah koma lah ya, udah nggak ada suara gitu, cuma tidur doang ya gitu lah, tidur doang. Jadi sih gua dapat cerita dari anak Parung sama Timur yang ada di lokasi. Jadi meninggalnya pas mati di rumah situ. Enggak Enggak, kejang-kejang di situ. Kejang lu. Gua balik nganterin basis tuh balik, gua ada feeling gua mau balik tapi kereta udah habis, kereta Jakarta. Gua mau naik motor dulu, motor susah lah hebatnya ya. Punya motor udah jarang lah gitu kan. Dua lah gitu kan. Gua mau balik lagi, paling luka kecil gua bilang kan. Ya udah tuh, pas Senin pagi, cuman jam 6 pagi ke rumah tuh, masih kabar. Ternyata proses di malam kejadian itu ternyata anak basis Parung sama Timur itu udah panik. Posisi dia udah nggak gerak. Udah yang dibangunin gitu cuma gitu doang. Akhirnya sama anak Depok dibawa lah naik mobil ke Bojong. Naik ke Bojong ke rumah almarhum. Gua sempat bentrok lagi tuh sama keluarganya. Ini kenapa nih anak gua gitu kan? Ditanya gitu. Akhirnya udah tuh masuk rumah sakit aja sempat nggak diterima ya tuh. Nggak terima. Karena memang pendarahan di dalam. Jadi Iya, tuh parah darah itu nggak keluar, ngumpul ya. cuman muter di otak. Pendarahan di otak itunya. Luka dalam udah paling parah. Iya. Makanya sih, gue berpikir sempet apa ya? Gak enak juga ya sama basis Parung, Timur. Kenapa basis lu ini nggak ada temen-temennya gitu kan? Iya, Gue merasa bersalah di situ. Gue kan, aduh, gue nyesel banget. Gue nggak enak juga sama basis lain gitu kan? Karena kita mikirnya kata anak Pasar Kemiri bilang kan pas kejadian tuh almarhum dibawa ke rumah kawan tuh yang anak Pasar Kemiri. Pas itu balik lagi kita nanya gimana almarhum, lagi tidur di rumah gue. Tapi udah aman kan? Jadi kita balik bareng basis tuh ceritain. Dapat kemarin itu bukan itu dari koma katanya ya. kejang-kejang atau cerita di situ kejang-kejang sampai dibawa ke rumah almarhum, bawa ke rumah sakit. Proses segala mah nggak bisa berkabar bang karena dulu handphone nggak semuanya. Iya benar. Dulu tuh masih zaman Nokia, SMS itu juga. SMS ya benar SMS. Jadi almarhum itu sebenarnya teman seperjuangan kita, basis kereta 7 orang. Ibarat kata bisa dibilang kalau nggak ada dia nggak rame, kalau nggak ada dia nggak kesurut. Ada dia, gue semangat ibarat kata. Teman-teman gue semangat kalau ada dia. Gue bisa bilang dia penyemangat gue, dia jagoan gue. Tapi sedihnya dia bisa pergi duluan daripada gue orang. Karena tawuran tuh ya. Kadang gue berpikir kalau lagi nongkrong, kalau almarhum masih ada, itu yang serunya kayak apa tahun nih sekarang.
Iya, dinikmatin kayak kita sekarang. Iya, emang dalamnya apa ya, sebelum kejadian bentrok itu sebenarnya kita udah nggak mau ngeladenin karena kan memang Sial ya. bukan resial, karena kan memang di playover. Satu di playover baru jadi. Kayak makan korban juga. Kedua, yang ngeributin itu bukan pelajar benar-benar murni pelajar, kayak master itu kan campuran tuh kan, bukan dagang lah, tembak lah. Lu tapi diusut tuh bang, setelah korban meninggal itu Sempat diusut. Cuman kan memang karena dia kenanya itu batu, jadi bingung gitu, baru buka itu bingung gitu, Iya. batu, karena kan memang kita lagi ribut tuh batu, hujan batu gitu. Gue di polsek bang seharian Bener. klarifikasi kasus di cuma gimana ya, yang namanya kasus sekolah mungkin dulu ya. Iya bener banget. Kalau dulu itu yang namanya diperkarain ke hukum jarang ya, Karena lu masih kenal remaja ya. Iya. karena dulu apa nggak seketat sekarang, kalau kan Itu nggak mau jadi visum, hukum, dikit-dikit visum. lapor gitu kan, kalau dulu enggak gitu. Nah, jadi udah pas banget kan kalau gua kan setiap penghujung acara tuh ada kayak ngasih motivasi buat pelajar-pelajar yang suka tawuran. Kayak tadi kan Bang Motor ngomong lagi cerita temennya sampai makan korban lah ya kan. Jadi gimana caranya jangan sampai ada korban lagi pelajar-pelajar suka tawuran. Dan Bang Motor tuh bisa ngasih motivasi buat orang-orang yang suka tawuran gimana bang? Ini buat gue pribadi, terutama tertuju nih buat anak-anak sekolah yang sekarang. Ya, lo ngikutin pesan orang tua aja. Bergaul boleh, ya kan, cuman jangan salah arah, jangan salah langkah. Di garis bawahi, lo nggak boleh yang namanya ikut-ikut tawuran. Kenapa? Penyesalan ada di belakangan. Contoh satu kayak teman-teman gue, teman akrab gue yang meninggal, sekarang dia udah nggak ada. Yang keduanya, ya lu sekolah cari yang baik-baik aja lah. Berkata lu boleh ngumpul, boleh asal yang positif kayak gitu. Lu udah hilang-hilangin deh tawuran-tawuran kayak zaman dulu. Cukup abang-abang lu aja ngerasain dan lu nggak usah. Lu bikin baik nama sekolah lu. Kayak gitu aja. Bang Lewel gimana Bang Lewel? Kalau gua pribadi sih